Timnas Indonesia pincang saat menjamu Timnas China pada matchday ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK Jakarta, tanggal 5 Juni mendatang. Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan dua bek kanan dan kiri, Kevin Dix serta Dean James, masih diragukan tampil akibat cedera yang cukup parah saat membela klub masing-masing di Eropa. Namun Gus Nur yakin optimis tim asuhan Patrick Kluivert bakal mampu meladeni pasukan Branko Ivankovic. Analisis mantan pelatih Arema ini berdasarkan kedalaman timnas Indonesia yang cukup bagus saat ini. Saat ini di sektor kiper tak usah khawatir, karena Emil Audero siap menggantikan Maarten Paes. Kualitas mereka seimbang. Di posisi Marcelino Ferdinand juga masih ada Eliano Reijenders, katanya. Bahkan, jika Patrick Kluivert memanggil Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri, posisi yang ditinggalkan Marcelino Ferdinand malah lebih tajam lagi. Di akhir musim Liga 1 performa Egy dan Yakob meningkat pesat. Patrick Kluivert harus mempertimbangkan untuk memanggil keduanya. Tinggal bagaimana instruksi yang diberikan kepada mereka cara bermain lawan China, ujarnya. Dari pengamatan Gus Nur yakin penyerang sayap Dewa United dan Malut United itu juga punya kelebihan dalam penguasaan bola. Gaya Egy Maulana memang stylish. Dia tak punya kecepatan, tapi gocekan bolanya bagus dengan umpan terukur. Sedangkan Yakob Sayuri memiliki kecepatan saat dribble bola. Tergantung Patrick Kluivert mau pakai cara menyerang seperti apa, ucapnya. Di area Kevin Dix ada sosok Sandy Walsh. Jika Asnawi Mangkualam dipanggil lagi, maka opsi bek kanan makin banyak. Saya kira tak ada masalah krusial di timnas Indonesia. Di kanan masih ada Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Di kiri Kelvin Verdong dalam kondisi bugar. Begitu pula Sain Patinama dan Arhan Pratama siap jadi pelapis, jelasnya. Pada laga sebelumnya, Dean James lebih berperan sebagai penyerang sayap menggantikan Ragnar Oratmangun yang absen. Saya nilai keseimbangan semua lini masih bagus. Yang perlu diperkuat adalah sektor gelandang. Lini tengah harus kuat dalam perebutan bola lawan China nanti, tuturnya. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ke-9 di grup C ini mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas China, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, pada Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025. Laga ini menjadi ujian berat bagi skuad Garuda yang dibesut oleh Patrick Kluivert. Pasalnya, dalam sejarah panjang pertemuan kedua tim, Timnas Indonesia belum pernah menang melawan China dalam 60 tahun terakhir. Rekor buruk ini menjadi tantangan besar bagi tim Merah Putih untuk mengukir sejarah baru. Timnas Indonesia tak pernah menang lawan China sejak 1957. Sejak pertama kali bertemu dalam kualifikasi Piala Dunia 1958, Timnas Indonesia hanya mampu meraih satu kemenangan atas tim Dragon, julukan Timnas China. Saat itu, Indonesia berhasil menang 2-0. Namun, setelah kemenangan bersejarah tersebut, Timnas Indonesia selalu gagal meraih hasil positif dalam pertemuan selanjutnya. Bahkan, dalam nyaris 7 dekade, Indonesia tak sekalipun menang atas China, baik dalam laga resmi maupun persahabatan. Sejarah rekor pertemuan Indonesia vs China. Berikut adalah catatan lengkap pertemuan antara Timnas Indonesia dan China selama hampir 70 tahun terakhir. Tanggal 15 Oktober tahun 2024 kualifikasi Piala Dunia, China 2-1 Indonesia. Tanggal 15 November tahun 2013 kualifikasi Piala Asia, China 1-0 Indonesia. Tanggal 15 Oktober tahun 2013 kualifikasi Piala Asia, Indonesia 1-1 China. Tanggal 21 Juli tahun 2004 kualifikasi Piala Asia, Indonesia 0-5 China. Tanggal 27 Mei tahun 2001 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia 0-2 China. Tanggal 13 Mei tahun 2001 kualifikasi Piala Dunia, China 5-1 Indonesia. Tanggal 16 Oktober tahun 2000 kualifikasi Piala Asia, China 4-0 Indonesia. Tanggal 24 Juni tahun 1957 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia 0-0 China. Tanggal 3 Juni tahun 1957 kualifikasi Piala Dunia, China 4-3 Indonesia. Tanggal 13 Mei tahun 1957 kualifikasi Piala Dunia, Indonesia 2-0 China.
Kualitas pemain dan kompetisi domestik. China memiliki liga domestik yang jauh lebih kompetitif dibanding Indonesia. Chinese Super League (CSL) dihuni banyak pemain berkualitas, baik lokal maupun asing. Hal ini berpengaruh terhadap performa tim nasional mereka yang lebih siap di level internasional. Secara fisik, para pemain China memiliki postur tubuh lebih tinggi dan kekuatan lebih besar. Ditambah lagi dengan teknik permainan yang lebih terstruktur, menjadikan mereka lebih dominan saat menghadapi Indonesia. 3. Pengaruh infrastruktur dan pembinaan usia muda. China memiliki sistem pembinaan usia muda yang lebih baik dengan banyak akademi sepak bola berkualitas. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan pemain muda yang berkelanjutan. Harapan baru di era Patrick Kluivert. Kendati rekor pertemuan sangat timpang, timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk membuat kejutan. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih membawa harapan baru bagi skuad Garuda. Di bawah arahan Kluivert, timnas Indonesia menunjukkan permainan lebih terorganisir dan disiplin, terutama dalam transisi menyerang dan bertahan. Beberapa pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Sain Patinama diharapkan mampu menjadi pembeda di laga nanti.